Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di dinasti Nangong, di sebuah istana, Duan Changtian dengan hormat berdiri di depan Our Lady of Nangong, dan berkata dengan kejam, "Nona, Tan Yun, yang sekarang menjadi murid Huang Fu Sengzong, dia dan putri tertua saling mencintai lagi." Petik 2. Dari Duan Changtian memanggil Nona Nangong Ibu Nona, kita dapat melihat bahwa Ibu Nangong membawanya dari keluarganya ketika dia menikah dengan Guru Suci Nangong. Apa yang sedang Anda bicarakan? Our Lady of Nangong mengerutkan kening. Apakah kamu tidak menghapus ingatan Tan Yun dan Yukin? Mengapa mereka masih bisa memiliki cinta? Nona, budak tua itu yakin bahwa Yukin dan Tan Yun tidak mengingat satu sama lain, tetapi mereka memiliki perasaan lagi. Duan Changtian berkata dengan terkejut. Hah? Ibu Nangong sepertinya memikirkan sesuatu, dan mencibir, Yukin, Jalang, adalah rubah seperti ibunya sebelum kematiannya. Ibunya merayu Tuhan suci dan melahirkan sebelum menikah. Jika bukan karena kepintaran ibu, dia akan menyingkirkan ibunya. Sepertinya ibu itu terlalu baik, jika tidak, alih-alih membuang Yukin, dia akan mati. Ada juga gadis seperti Ruxue, yang juga spesies murahan. Cepat atau lambat, Ben Madonna akan mengubahnya menjadi korban kepentingan dinasti Nangong. Mendengar ini, Duan Changtian tampak galak dan berkata, "Ibuku, haruskah kamu menyingkirkan Tan Yun?" Tentu saja, Ibu Nangong tampak murung, pergi dan panggil Tuan Suge, ibu ini memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya. Budak tua patuh. Duan Changtian menerima pesanan dan pergi. Setelah beberapa saat, Suge Yu memasuki aula. Nyonya kita dari Nangong menyambutnya, meraih tangan Suge Yu, dan berkata dengan dingin, "Sepupu, sepupu ingin kau membantuku." "Sepupu," katamu. Suge Yu tersenyum. "Sepupu, aku ingin kamu membantu sepupu menyingkirkan Tan Yun." Ibu Nangong tampak dingin. "Oke, sepupu, jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku." Suge Yu mengangguk dan berkata, "Setelah saya kembali ke istana Shen Hunxian, saya akan membiarkan istana saya berada di Eyeliner Huang Fu Sengzong dan menyingkirkan Tan Yun." 2 hari kemudian, Shen Subing mengendalikan perahu roh dan melayang di atas gerbang Huang Fu Sengzong. Nangong Yukin dengan enggan meninggalkan pelukan Tan Yun, dan berkata dengan menawan, "Aku akan merindukanmu." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Tan Yun berkata dengan penuh kasih, "Setelah saya menerobos retret, saya akan memperbaiki pil untuk menyembuhkan penyakit jantung Anda sesegera mungkin, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda saat itu." Setelah itu, Tan Yun memasang cincin di antara jari-jarinya, dan 2 tetes cairan kehidupan beku muncul di tangannya dan memberikannya kepada Nangong Yukin. Ya, setelah Nangong Yukin menerimanya dengan senang hati, dia berbisik pelan, "Kalau begitu aku akan kembali." Nangong Yukin berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Kemudian, dia memandang Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, dan bercanda, "Tan Yun, biarkan 2 saudara perempuannya merawatnya. Jaga dia. Jangan biarkan dia mengacaukan bunga. Kakak yakinlah, kami akan merawatnya dengan baik." Zhong Wuxiao dan Mu Meng berkata serempak, "Kakak berhati-hatilah. Kamu juga berhati-hati." Nangong Yukin melepaskan binatang suci liger dari tas binatang suci dan mengusir binatang suci liger itu. Pada awalnya, Tan Yun menurunkan 9 tetes cairan kehidupan dari pohon kehidupan. Pada saat itu, 1 tetes diberikan kepada Tian Xiang. Sekarang 2 tetes diberikan kepada Nangong Yukin. Sekarang tinggal 6 tetes. Tan Yun meninggalkan 1 tetes dan memberikan 5 tetes terakhir kepada Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu. Adapun Tuo Bai Yingning, dia memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak membutuhkan cairan kehidupan sama sekali. Selanjutnya, Shen Subing membawa beberapa orang kembali ke jalur pelayanan jasa Xianmen. Saat ini, batu roh terbaik yang ditambang dari tambang meritorius terbatas, dan itu tidak cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat sub-penguasa tingkat rendah. Karena itu, Tan Yun membunuh para dewa di medan perang para dewa dan sekte peri abadi. Batu roh semuanya diserahkan kepada Shen Subing. Shen Subing memiliki batu spiritual kelas atas ini, ditambah batu spiritual kelas atas yang ditambang oleh jasa baiknya selama lebih dari setahun, akhirnya membuka gulungan ruang waktu dari artefak subdaulat. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 3 bulan. 1 hari kultivasi internal setara dengan 20 hari di luar,
dan 3 bulan kultivasi internal setara dengan 5 tahun penuh di luar. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk maju ke alam jiwa ilahi. Gulungan ruang waktu dibuka dengan total 360 istana surgawi, yang dapat menampung 360 orang, jadi selain Sen Subing dan Tan Yun 7 orang, Sen Subing membiarkan Sen Suzhen dan 352 murid lainnya juga memasuki gulungan ruang waktu, untuk budidaya. Tan Yun 360 orang, setelah memasuki gulungan waktu dan ruang, masing-masing memasuki 360 istana surgawi. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Di istana surgawi, Tan Yun duduk bersila, dikelilingi oleh aura surga dan bumi yang kaya, mengalir deras ke alis dan kolam jiwanya. Seperti semua orang tahu, jika Anda ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama untuk menyelesaikan kesengsaraan saat Anda berlari ke alam. Kemudian, kultivator dapat menahan kesengsaraan sekali lagi sebelum dia dapat dipromosikan. Setelah Anda berhasil melewati kesengsaraan, Anda akan memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan untuk melintasi kekosongan tanpa harus mengendalikan senjata ajaib. Waktu berlalu, cepat berlalu. 2 tahun telah berlalu dalam gulungan ruang waktu Tiangong. Tan Yun duduk bersila, ketika dia merasakan tubuh jiwa janin Hong Meng pertama bergetar hebat di Lingqi, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak karena kegembiraan. Wow! Dia keluar dari gulungan ruang waktu, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah barat dojo. 1 jam kemudian, ketika pedang kekaisaran Tan Yun terbang 50.000 mil dan mendarat di puncak, langit, yang awalnya adalah langit yang cerah, mulai ditelan oleh awan yang mengepul, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Setelah 3 napas, serangkaian guntur dan kilat ungu besar, seperti naga, berputar-putar di awan gelap, seolah-olah datang kapan saja. Momentumnya mengejutkan. Rumput. Jiwa janin Hong Meng pertamaku melintasi malapetaka, tidak mungkin membuat pemandangan yang begitu menakutkan. Ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba terbangun dan segera membuka tas binatang itu, dan melihat naga emas dan singa dewa tidur di tubuh besar, napasnya sangat tidak teratur. Dan kera iblis pembunuh surga tertidur di dalam kantong binatang buas. Kera tua. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun dikejutkan oleh kera iblis pembunuh surga. Kera tua, lelaki besar itu akan mengatasi malapetaka. Kamu dengan cepat membawa saudaramu dan menjauh dariku sejauh ribuan mil, jika tidak, orang besar akan mempengaruhi saya. Tuan, aku tahu. Pembunuh surga memegang naga dan singa emas yang sedang tidur, bergegas keluar dari tas binatang, dan berlari jauh ke selatan. Saat naga emas dan singa dewa pergi, ribuan awan hitam di atas kepala Tan Yun tiba-tiba mengikuti naga emas dan singa dewa dengan takjub. Ketika awan gelap di langit menghilang, awan keemasan dengan radius ribuan mil mengembun di langit di atas kepala Tan Yun. Angin kencang di langit menyebabkan pohon-pohon di gunung tempat Tan Yun akan patah. Segera setelah itu, awan emas berguling ke samping dengan momentum besar, memperlihatkan bola cahaya keemasan dengan diameter ribuan kaki. Saat bola cahaya keemasan muncul, retakan padat di ruang terbentang dari kehampaan hingga Tan Yun duduk bersila di puncak. Pengorbanan jiwa janin Hong Meng. Ekspresi Tan Yun serius, dan di antara pikirannya, hantu yang persis sama dengannya, melayang di udara setelah keluar dari kepalanya. Hantu itu adalah jiwa janin Hong Meng pertamanya. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan bola cahaya besar dengan diameter ribuan kaki di awan emas seperti putaran matahari keemasan yang meledak. Tiba-tiba, bencana surgawi emas besar, dengan kekosongan yang runtuh, seperti naga emas sepanjang 1000 kaki, membuka mulutnya yang besar ke arah Tan Yun. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hong Meng yang mengambang di puncak melonjak ke langit, masuk ke mulut kesengsaraan naga emas, dan langsung masuk ke perut kesengsaraan. Tiba-tiba, Tan Yun menutup matanya, dan melalui jiwa janin Hong Meng, dia bisa melihat segala sesuatu di naga emas kesengsaraan surgawi. Tapi melihat perut naga emas kesengsaraan surgawi, itu dalam keadaan Grand Meng, suasana kuat Grand Meng membanjiri tubuh jiwa janin Hong Meng dengan gila-gilaan. Ketika pembudidaya kesempurnaan agung lainnya di alam pemurnian jiwa melintasi kesengsaraan, mereka menghadapi kesengsaraan guntur surga jiwa ilahi, dan kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi Tan Yun adalah yang lebih kuat. Tan Yun tahu bahwa ki dari jiwa janin Hong Meng sedang menelan, itu adalah hadiah untuk jiwa janin Hong Meng di bawah hukum surga. Setelah jiwa janin Hong Meng ditelan,
kemenangan akan dimulai. Sesaat kemudian, ketika jiwa janin Hongmeng menelan ki murni dari kesengsaraan surga naga emas, kesengsaraan surga Qianzhang Jinlong menjadi hitam pekat, aura kekerasan penuh dengan kekuatan destruktif, dan bagian dalam perut jiwa janin Hongmeng tertelan. Fitur wajah jiwa janin Hongmeng terdistorsi, dan ekspresinya menyakitkan. Tan Yun di puncak merasakan hal yang sama. Dia sepertinya merasakan tubuhnya terkoyak tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh jiwa janin Hongmeng dalam kesengsaraan penghancuran ilahi ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan Tan Yun, yang duduk bersila di puncak, perlahan-lahan memecahkan kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Garis-garis darah merah meluap perlahan. Tan Yun tahu betul bahwa begitu jiwa janin Hongmeng hancur, itu berarti jiwa janin dimusnahkan. Pada saat itu, 3 jiwa dan 7 jiwa dalam jiwa janin Hongmeng dipisahkan dari 3 jiwa dan 7 jiwa dalam pikirannya. Ketika jiwa hancur, diri sendiri juga akan hancur dan mati. Meskipun Tan Yun benar-benar tidak dapat dikenali dan mengerikan, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa penghancuran para dewa dan jiwa tidak dapat menghancurkan jiwa janin Hongmeng-nya, apalagi menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, di dalam naga penghancur yang diubah oleh kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi, jiwa janin agung Tan Yun, dihadapkan dengan kekuatan kehancuran yang melonjak, seluruh tubuhnya tampaknya dikuasai, dan tubuhnya tidak lengkap. Pada saat ini, Tan Yun di puncak, dengan wajah mengerikan dan kulit pecah-pecah di sekujur tubuhnya, darah menyembur keluar, dan dahinya terbuka dengan tengkorak yang padat, dalam daging dan darah yang retak di lengan dan kakinya, sepotong tulang emas pucat terlihat jelas, sangat tragis. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Di naga raksasa yang dibentuk oleh penghancuran jiwa ilahi, kekuatan penghancur hitam secara bertahap menjadi lebih tipis. Meskipun jiwa janin Hongmeng penuh dengan luka dan memar, itu sepertinya pecah kapan saja, tetapi tidak pernah pecah. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu, ketika kekuatan penghancur di dalam kesengsaraan surga penghancuran jiwa menghilang, naga penghancur membuka mulutnya yang besar. Segera, jiwa janin Hongmeng yang terluka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kolam mental Tan Yun Mei. Jiwa janin Hongmeng menelan Hongmeng Qi sebelumnya, dan umpan balik gila mengalir ke tubuh Tan Yun. Ledakan. Suara keras datang dari tubuh Tan Yun, seolah membuka pintu yang telah lama berada dalam debu, menyebabkan Tan Yun langsung menerobos penghalang kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa dan melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa. Tiba-tiba, perasaan halus membanjiri hati Tan Yun. Ini adalah perasaan ilusi yang menyatu dengan langit dan bumi. Perasaan halus ini mengalir langsung ke langit dari pikiran Tan Yun, menyentuh hukum surga yang tak terlihat. Tiba-tiba, seberkas sinar cahaya seperti sutra di langit jatuh dari langit dari hukum surga yang tak terlihat, dan menyerap alis Tan Yun. Tan Yun merasakan hukum larangan terbang yang tidak terlihat. Di bawah perasaan ini, dia tahu bahwa hukum larangan terbang telah mengangkat dirinya sendiri. Rambut Tan Yun beterbangan, dan nafas Divine Soul Realm memenuhi tubuhnya, membuat radius 1000 meter persegi kosong, dan ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap jiwa gelap yang menghancurkan langit di langit. Dia tahu bahwa hanya jika dia hampir tidak mengguncang kesengsaraan tanpa mati, dia akan benar-benar berhasil dalam kesengsaraan. Tan Yun berlumuran darah, dengan kegilaan dan penghinaan di pupil bintangnya. Dia tiba-tiba bangkit, berdiri dengan tangan di tangannya, dan menatap jiwa yang menghancurkan kesengsaraan, dengan sombong berkata, hukum surga adalah hukum yang saya rumuskan di masa lalu, ketakutan apa yang saya miliki. Begitu Tan Yun mengatakan ini, naga raksasa hitam itu sepertinya marah dengan kekuatan penghancur. Itu meluncur dengan tubuh besar, tiba-tiba meledak ke arah Tan Yun di puncak. Dimanapun kesengsaraan berlalu, kehampaan yang luas tiba-tiba hancur. Mengaum. Menghadapi bencana yang begitu besar, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya, seperti ular sanca emas, melingkar di luar tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Wow, pada saat berikutnya, malapetaka menelan Tan Yun, membombardir puncak, segera, tanah bergetar, gunung-gunung dipenuhi debu, puncak setinggi 100.000 meter, puluhan ribu meter di atas lereng gunung runtuh, dan air terjun batu besar rumah seperti jatuh dari tebing. Tan Yun sepertinya dibombardir tanpa meninggalkan sampah, dan menghilang. Bum-bum. Saya memperbaiki mata saya, tetapi saya melihat bayangan darah datang dari aliran kerikil.
Setelah meledakkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di udara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, berubah menjadi Tan Yun berdarah dengan rambut acak-acakan. Dia berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan pupil bintangnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terhentikan, perasaan yang sangat kuat. Om. Petik 2. Void gemetar, Tan Yun menggunakan langkah besar, mengambil langkah perlahan, dan muncul dalam kekosongan 3.000 kaki di detik berikutnya. Dia menemukan bahwa setelah dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi, dia akan menggunakan langkah ilahi yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia telah melintasi kekosongan dari 2.000 kaki menjadi 3.000 kaki, yang berarti bahwa kecepatannya telah meningkat sebesar 50%. Mengaum. Pada saat ini, auman singa ruwu dari jauh ke dekat, Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat langit yang jauh, surga ungu yang luas dan ganas, dengan auman, jatuh dari langit, itu jelas naga emas dan singa. Seberangi perampokan. Setelah Tribulation berhasil, Golden Dragon God Lion dapat dipromosikan ke tahap awal tier 4. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Ketika latihan selesai, saatnya pergi ke gerbang suci. Semakin kuat saya di Huangfu Shengzong, semakin tinggi status saya. Hanya saya yang akan menonjol di antara ratusan orang suci dan orang suci. Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak menemukan pedang besar yang saya ambil dari jurang meteorit. Tan Yun melihat penuh harap, dan terbang ke langit di tengah puncak gunung sebelum runtuh. Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Visinya berubah dan dia berdiri di udara di dunia luas Hongmeng. Tubuh Tyrant Hongmeng dibagi menjadi 24 tahap, dan setiap tahap dibagi menjadi tahap awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan puncak. Tubuh Tuan tingkat 1, melunakkan kulit. Tier 2 Overload Body, menempat tulang dan otot. Tubuh Tuan tingkat 3, sempurnakan 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian aneh. Sekarang Tan Yun telah berhasil mengkultivasi 3 tier pertama dan memasuki tahap awal hegemoni tier keempat. Temperatur tingkat keempat adalah organ dalam. Pada tahap awal tahap keempat, selama jantung, paru-paru, dan ginjal diperbaiki dan dibentuk ulang, mereka dapat memasuki tahap keempat penyelesaian kecil. Setelah tahap Xiao Cheng, hati, limpa, dan perut dan organ Fu di 6 organ Fu harus ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat memasuki tahap tingkat keempat. Pada saat itu, usus di 6 organ Fu, serta organ Fu 3 pembakar, dan organ Fu kandung kemih ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat maju ke tahap puncak tingkat 4. Pada saat itu, jika organ 6 Fu ditempa, mereka dapat memasuki tahap awal tingkat 5, dan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Tubuh manusia adalah harta biksu yang kuat dan misterius. Ketika Tan Yun memasuki tubuh penguasa urutan kelima, darah kosmos akan berasal dari tubuhnya, dan tubuhnya akan meroket. Kemudian, dia akan menjadi kuat. Pada saat ini, Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng. Ada harapan kuat di mata bintangnya. Sekarang saat dia memasuki hegemoni tingkat keempat, Anda dapat mengontrol 40 helai cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuh Anda sekaligus. Telan untukku. Tan Yun menghela nafas. Segera, 40 helai cairan suci-suci, seperti naga, naik dari permukaan cairan seperti lautan, dan berputar di sekelilingnya perlahan, berubah menjadi helai yang tak terpisahkan, perlahan memisahkan udara. Setelah mengebor ke tengah alisnya, turun ke jantung. Apa? Pada saat ini, di puncak gunung yang hancur, Tan Yun membuat suara kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Tan Yun, yang telah mengalami berkali-kali di ambang hidup dan mati, tidak peduli seberapa keras hatinya dan tidak peduli seberapa kuat tekadnya, dia masih meratap pahit saat ini. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, wajah dan lehernya menonjol dengan pembuluh darah biru seperti cacing, dan gumpalan darah meluap dari 7 lubang. Dia mengertakkan gigi dan berguling di puncak. Pada saat ini, dia merasakan sakit di hatinya yang berada di luar kemampuan manusia untuk menanggungnya. Itu 100 kali lebih kuat dari rasa sakit yang menusuk jantung. Jika dia bisa melihat melalui tubuhnya, dia akan terkejut menemukan bahwa pada saat ini, helai cairan surgawi Hongmeng dengan gila-gilaan menggerogoti dan menghancurkan hatinya. Badai rasa sakit yang hebat menghancurkan seluruh saraf tubuh Tan Yun,
membuatnya tidak bisa lumpuh begitu menyakitkan, dia hanya bisa menahannya dengan keras. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang putus asa untuk hidup, mendengar suara cemas kera iblis pembunuh surga, "Tuan, ada apa denganmu?" Lalu, ada suara panik lainnya yang jujur, "Tuan, ada apa denganmu?" Tan Yun, yang jatuh di tanah, melihat ke atas dan menemukan bahwa naga emas dan singa, yang telah melonjak hingga 300 kaki, memancarkan aura tingkat 4 yang baru lahir, membawa kera iblis pembunuh surga turun dari langit dan terbang ke puncak yang hancur. Mata Tan Yun merah, dan dia tersenyum dengan wajah yang kuat, "Aku baik-baik saja. Aku berkultivasi, jangan ganggu aku selanjutnya. Tetap di sisiku dan lindungi aku." Waktu berlalu, Tan Yun kesakitan, bersikeras selama setengah tahun. Pada saat ini, hatinya telah menghilang, dan untaian cairan suci berubah menjadi penampilan hatinya. Wajah Tan Yun pucat, tinjunya mengepal, dan 10 buku jarinya berderit. Dia tahu bahwa selanjutnya, proses pembentukan kembali hati menjadi lebih lambat dan lebih menyakitkan. Wow, ketika Tan Yun gemetar hebat, cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng di Lingqi mulai dengan cepat menembus ke dahinya, mengalir ke dalam hatinya. Hati seukuran kepalan tangan, seperti jurang, menelan aliran cairan ilahi Hongmeng. Sebulan kemudian, hatinya berangsur-angsur berubah dari cair menjadi padat. Pada saat yang sama, dojo berjasa. Setelah Tuoba Yingying, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao merasakan getaran jiwa janin pertama di tubuh mereka, ketiga pedang wanita itu terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu dan terbang menuju tempat di mana tidak ada seorang pun yang berpenghuni. 1 jam kemudian, Huang Fuyu dan Sue Zian juga buru-buru menerbangkan pedang mereka keluar dari gulungan ruang waktu, dan terbang menjauh dari dojo Meritorious dengan tergesa-gesa, mencari tempat untuk menyeberangi perampokan. 2 hari kemudian, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, 5 dari mereka terbang melintasi langit, dan akhirnya melayang di atas puncak tempat Tan Yun berada. Pada saat ini, dari 5 orang yang berdiri di kehampaan, dapat dilihat bahwa 5 orang telah memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Kera tua, ada apa dengan Tan Yun? Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao, melihat ke bawah ke puncak 7 lubang yang berdarah, tubuh Tan Yun gemetar, dengan cemas terbang ke depan kera iblis dan bertanya. Jangan khawatir tentang kedua wanita itu, tuannya ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Setan pembunuh surga berkata dengan hormat. Ya, saudaraku yang kedua benar. Pada saat ini, suara sederhana dan jujur dari naga emas dan singa keluar dari mulutnya. Semua orang tercengang, hanya untuk menyadari bahwa naga emas dan dewa singa telah memasuki tahap awal tahap keempat dari tahap ketiga bencana. Pada saat ini, Demon Slayer melirik Huang Fuyu, di dalam hatinya, Huang Fuyu masih orang luar. Oleh karena itu, ia meminta Mu Mengyao dan yang lainnya untuk melindungi Dharma Tan Yun, memanggil singa naga emas dan Tuoba Yingying ke gunung lain, dan memberitahu naga emas dan singa bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dewa surgawi. Setelah naga emas dan dewa singa mendengarnya, mereka secara alami sangat gembira. Kedua binatang dan yang lainnya berbicara dengan sangat gembira. Waktu seperti anak panah, hari ini adalah hari ketika gulungan ruang waktu dibuka selama 2 bulan. Selama 5 tahun Sen Subing berada di gulungan ruang waktu, dia dipromosikan dari tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi ke tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, dan Sen Suzhen masih merupakan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Dalam 5 tahun, dia masih tidak menyentuh penghalang alam jiwa suci. Setelah Sen Subing meninggalkan Bea Cukai, dia tidak menemukan jejak kaki Tan Yun, Mu Menggu dan lainnya. Setelah berpisah dari Sen Suzhen, dia pergi ke lembah peri tempat Tan Yun dan Mu Menggu tinggal, tetapi masih tidak menemukan Tan Yun. Pada saat yang sama, di puncak, Tan Yun, dengan ekspresi menyakitkan, mulai memancarkan darah dengan lingkaran emas samar di hatinya yang kokoh. Dalam sekejap mata, setelah 1 bulan lagi, Sen Subing masih tidak menemukan Tan Yun, Mu Mengki, dan Zhong Wu Xiao, dan sedikit khawatir. Jadi dia menemukan Tan Tailong, yang berada di garis pelayanan jasa Xianmen, dan memintanya untuk membantu Tan Yun. Tan Tailong adalah paman kedua dari Tan Tai Xuanzong, dan dia telah berada di garis kebajikan beberapa tahun yang lalu. Tan Tailong melepaskan indera spiritual yang kuat. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Sen Subing bahwa Tan Yun berada di puncak 50.000 mil barat laut. Setelah Sen Subing dengan senang hati berterima kasih padanya,
dia terbang menuju gunung di mana Tan Yun berada di langit. Tan Tailong menggelengkan alisnya. Hah? Gadis ini, penampilannya barusan, bukanlah yang seharusnya dimiliki seorang murid. Tan Tailong yang licik memiliki sedikit pencerahan di matanya, mungkinkah Su Bing, seperti Xianer, juga digerakkan oleh Tan Yun? Setengah jam kemudian, di lautan awan yang luas, Sen Su Bing berdiri di udara, dengan penuh kasih menatap Tan Yun di puncak. Setelah menonton ini diam-diam sejenak, dia pergi dengan senyum di wajahnya. 3 bulan kemudian, hati Tan Yun akhirnya marah. Pada saat ini, dia hanya perlu melunakkan dan membentuk kembali paru-paru dan ginjalnya untuk menyelesaikannya, dan dia dapat memasuki tahap formasi tubuh Tuan tingkat 4. Tan Yun duduk bersila, rambutnya menari, kesadaran spiritualnya terbentang dengan kecepatan cahaya ke segala arah. Sebuah radius 5.000 mil, 6.800 mil, yang segera melampaui radius sebelumnya 7.500 mil. Kemudian berhenti sampai radius 1.000 li. Tan Yun, seberapa kuat jiwamu? Mu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan berani, dibandingkan dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi. Apa? Sangat kuat. Kecuali Tuoba Yingying tampak sangat tenang, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu berseru tak percaya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara bel ajaib masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. 3 lonceng berbunyi, ketua ada di dojo yang berjasa, ada sesuatu yang penting untuk memanggil kita, ayo pergi. Tan Yun berkata, singkirkan kera pembunuh surgawi, naga emas dan singa, melintasi kehampaan bersama semua orang, dan terbang menuju dojo yang berjasa. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun dan yang lainnya terbang ke dojo, mereka menemukan bahwa lebih dari 13.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Tantai Xuanzong dengan hormat di platform tinggi Meritorious Snow. Pada saat ini, di belakang Tantai Xuanzong, 4 lelaki tua berdiri dengan hormat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi dari 3 tetua, dan pikirannya terkejut, 4 orang ini setidaknya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari alam jiwa suci. Mungkinkah itu? Master Sekte meminta mereka untuk mengelola garis gerbang kebajikan yang abadi. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menyela pikiran Tan Yun. Dia menatap murid dari garis berjasa, dengan ekspresi serius, selanjutnya, raja ini akan mengumumkan 3 hal. Pertama, sekarang setelah jalur berjasa gerbang suci telah ditetapkan, murid-murid yang dipromosikan ke alam jiwa dapat memasuki jalur kultivasi gerbang suci mulai sekarang. Mendengar itu, ratusan murid yang telah dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa ilahi sangat bersemangat. Tantai Xuanzong menatap Sen Su Bing dan Sen Su Zhen di depan murid-muridnya, dan berkata dengan keras, Su Bing, Su Zhen mendengarkan. Bawahan ada di sini. Sen Su Bing dan Sen Su Zhen berlutut dengan ekspresi gembira. Tantai Xuanzong berkata dengan senyum di wajahnya, mulai sekarang, raja ini akan menunjuk Sen Su Bing sebagai kepala keluarga berjasa Sage. Feng Sen Su Zhen adalah penatua tertinggi dari garis berjasa Sekte Suci. Sen Su Bing dan Sen Su Zhen bersujud, terima kasih untuk bawahanmu. Yah, bangun. Tantai Xuanzong membiarkan kedua putrinya bangun, melihat kembali ke 4 tetua, dan mengumumkan, mulai sekarang, Master Sekte ini akan diberi nama Tantayan, seorang tetua agung dari layanan berjasa Xianmen. Feng Tantai ditunjuk sebagai tetua kedua dari keluarga berjasa Xianmen. Feng Tantai adalah 3 tetua dari garis berjasa Xianmen. Feng Tantai Zong adalah 4 sesepuh dari cabang berjasa Xianmen. Begitu kata-kata itu jatuh, keempat tetua bersujud ke arah Tantai Xuanzong, dan berkata dengan hormat, bawahan, terima kasih, Sekte Master. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata tanpa ragu, mulai sekarang, kalian berempat harus mengambil penguatan gerbang dalam dan gerbang abadi sebagai tanggung jawab Anda sendiri, dan ingat untuk tidak mengendur. Selain itu, Sen Su Bing adalah orang terhormat di seluruh lini perbuatan baik. Perintahnya adalah perintah dari Master Sekte ini. Siapapun yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Setelah mendengar ini, mereka berempat berkata dengan keras, bawahan patuh. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, membiarkan mereka berempat bangun, memandang Sen Su Bing, dan berkata, Su Bing, posisi garis berjasa Sekte Suci, guru Sekte ini telah memberitahu Anda sekarang dapat memimpin para murid, pergi ke Sekte Suci. Tentu saja,
Paman kedua dari Master Sekte ini juga akan pergi bersamamu. Setelah Sen Subing menerima pesanan, dia melihat kembali ke Sen Qingqiu dan berkata, kamu dan keempat tetua akan menyerahkan masalah, dan kemudian ikuti aku ke gerbang suci. Ini Bu. Sen Qingqiu berkata dengan hormat. Tan Yun, ayo naik. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar. Itu Tuan. Ketika Tan Yun menyapu platform tinggi Meritorious Snow. 1. Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Sekte Master, apa pesananmu? Tan Yun membungkuk. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingat bahwa saya memberitahu Anda tentang mata-mata Sekte Suci? Ingat, Tan Yun membalikkan punggungnya seperti sungai, pintu suci kepala dan Mai Gong Sun Yang Chun, kepala Qimai Xie Jue Chen, kepala Fumai Zudao Sheng, kepala formasi Feng Qing Cheng, dan kepala garis jiwa binatang Duan Changqiong. Selain itu, ada 30 penatua secara total, termasuk Venapil Gerbang Suci, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci, jimat, instrumen, dan mata-mata formasi. Tantai Xuanzong dengan sungguh-sungguh berkata, ingat saja. Di antara orang-orang ini, seseorang harus dikirim kembali untuk berurusan dengan Anda karena Anda disukai oleh raja ini. Anda akan berjalan di atas es tipis di gerbang suci di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati. Murid mengerti, murid tahu bagaimana menghadapinya. Tan Yun berkata dengan hormat, tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, Duan Changtian. Duan Changqiang, apakah itu hanya kebetulan? Tan Yun, apa yang kamu bicarakan? Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya, Master Sekte, kepala Duan Changqiong dari jalur jiwa binatang pintu suci, apakah Anda tahu dari mana asalnya? Dia, aku tahu itu secara alami. Tantai Xuanzong mencibir, dia dari dinasti Nangong, ada apa? Tan Yun membungkuk dan berkata, Sekte Guru, memang benar bahwa murid dan Duan Changtian dari dinasti suci Nangong memiliki perbedaan pendapat. Bisakah Anda menyingkat citra memori Duan Changqi untuk dilihat muridnya? Iya, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya kosong, berubah menjadi sesepuh berusia 90 tahun. Tan Yun menatap lelaki tua itu dan kemudian memadatkannya melalui ayahnya dengan kekuatan spiritual. Penampilan Duan Changtian menemukan bahwa keduanya sangat mirip. Tan Yun menyimpulkan bahwa 80% dari keduanya adalah saudara, atau setidaknya kerabat dekat. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu mengapa Duan Changqiong akan dicampur ke dalam Huang Fu Shengzong dengan warna aslinya, karena Duan Changqiong tidak berani menggunakan penyamaran, akan mudah untuk melihat barang antik Huang Fu Shengzong. Seperti dugaan Tan Yun, Duan Changqiong dan Duan Changtian memang bersaudara. Pada saat ini, Duan Changqiong, yang bertindak hati-hati, tidak tahu bahwa Tan Yun telah menebak identitasnya dari Duan Changtian. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan ekspresi jelek dan berkata, ada apa? Master Sekte, jika muridnya tidak salah menebak, Duan Changqiong memiliki hubungan darah dengan musuh muridnya Duan Changtian. Tan Yun berkata dengan kejam. Iya, setelah Tantai Xuanzong mengangguk, dia tidak banyak bertanya, tetapi menasihati, Tan Yun, aku tahu kamu dilindungi oleh kera, tetapi kamu ingat bahwa mata-mata di gerbang suci ini bukan pilihan terakhir. Jangan pindahkan mereka, terutama 5 kepala suku teratas. Begitu Anda memindahkannya, kemungkinan besar mereka akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Jika mereka membalasmu, kamu hanya bisa melindungi dirimu sendiri untuk saat ini, mengerti? Mata Tan Yun berkedip, murid itu mengerti. Ya, Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun, ingat, ada 168 orang suci dan 86 orang suci di 9 nadi gerbang suci lainnya. Murid-murid ini adalah lawan sejatimu. Suzerain ini hanya memiliki satu syarat, kamu harus mengingatnya. Tanda seru petik 2, itu untuk membiarkan putra dan orang suci-suci yang menghalangi Anda menjadi batu loncatan dalam pertumbuhan Anda. Anda tidak hanya harus menjadi yang pertama di pintu luar, pintu dalam, dan pintu peri, tetapi juga pintu suci terlebih dahulu. Petik 2. Tuan Sekte ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Anda, dan jangan mengecewakan Tuan Sekte ini. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu tidak akan mengecewakanmu. Oke, Master Sekte ini menantikan penampilanmu. Tantai Xuanzong berkata, dan secara khusus menasihati, Tan Yun,
Huang Fuyu adalah anak dari teman dekat Master Sekte ini, kamu harus melindunginya. Murid itu mengerti. Tan Yun berkata dengan hormat. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke langit dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Shen Subing telah mengendalikan perahu roh, membawa 312 murid realem jiwa ilahi, dan Shen Suzhen dan Shen Qingqiu sedang menunggunya. Wow, setelah Tan Yun menjara perahu roh, keempat tetua membungkuk dan berkata, bawahan memberi kepala dan para tetua juga. Kemudian lebih dari 10.000 murid bersujud dan berteriak, murid dengan hormat mengutus kepala. Dalam suara pasang surut para murid, Shen Subing mengemudikan perahu roh dan menghilang di atas dojo yang berjasa. Gerbang suci Huangfu Shengzong terletak jauh di dalam alam rahasia Huangfu, seluas 700.000 li. Gerbang suci terutama terdiri dari pegunungan terjal. Karena gunung peri yang menjulang ke awan seperti gelombang bergelombang besar satu sama lain, gerbang suci juga disebut domain Biluolingshan. Kota Shengmenfang terletak di area tengah pegunungan Biluoling, seluas 3.000 mil. Seluruh Fangcheng, di bawah restu formasi, ditangguhkan dalam kehampaan ribuan kaki, dan di bawah Fangcheng adalah sebuah danau dengan radius ribuan mil. Danau itu sehitam tinta, memancarkan atmosfer kehancuran yang dahsyat. Danau ini adalah danau kehancuran yang mengejutkan. Di kekosongan timur di depan danau kehancuran, ada platform besar yang ditangguhkan ke segala arah, platform kehancuran. Begitu ada seorang murid, dan di kota Fangcheng dari perselisihan hingga kematian tanpa akhir, Anda dapat pergi ke platform kehancuran untuk bertarung. Platform kehancuran didirikan oleh Tuan Leluhur ketika dia mendirikan Huangfu Shengzong. Selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di panggung kehancuran, menyebabkan darah merembes ke dalam platform dan tampak berlumuran darah. Keesokan harinya, pada siang hari, Shen Subing mengendarai perahu roh, dan menerbangkan kerumunan dari timur kota Shengmenfang, menuju ke timur sepanjang jalan, setelah melakukan perjalanan melalui puncak peri 30.000 mil, dan berhenti terbang di depan puncak yang megah. Terbang jauh-jauh, Tan Yun dan yang lainnya belajar dari Shen Subing bahwa di wilayah pegunungan Biluoling, 9 vena lainnya adalah yang terjauh dari Fangcheng, dan hanya gerbang gunung prestasinya sendiri yang hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat ke puncak peri yang menutupi langit di depan mereka, tetapi melihat bahwa air terjun mengalir di tengah-tengah gunung. Di sebuah monumen besar yang berdiri di atas air terjun, itu diukir dengan kuat dengan, di tanah suci layanan berjasa, para penyusup mati, 8 karakter raksasa. Melihat melalui tirai air terjun yang lebarnya ribuan meter, samar-samar Anda bisa melihat lubang gelap dengan diameter ratusan meter. Kemudian, Shen Subing memberitahu Tan Yun dan yang lainnya bahwa lubang hitam pekat adalah pintu masuk ke tanah suci. Pintu masuk dilengkapi dengan formasi lore. Hanya dengan memegang token peringkat tinggi dan murid dari jalur meritorious gerbang suci, Anda dapat melewati pintu masuk ranah rahasia dengan aman dan memasuki tanah suci meritorious. Tanpa token, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Saint Soul Realm Grid Perfection masuk secara paksa, mereka akan dihancurkan oleh formasi pengetahuan. Sebagian besar murid senang setelah mendengar ini. Setelah itu, Shen Subing mengeluarkan kepala token berjasa, menjentikkan jari Qian Qianyu, dan setelah sinar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam token, seberkas cahaya terang meledak dari token dan melesat ke pintu masuk rahasia air terjun. Shen Subing mengendarai perahu roh dengan kecepatan ekstrim, melewati pintu masuk alam rahasia, dan muncul di alam suci dari alam meritorious. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat sekeliling alam suci yang berjasa dan mau tidak mau terkejut. Tetapi ditemukan bahwa tanah suci meritorious merit, dan pola dari Mysterious Meritorious Land of Immortal Gate adalah 90% serupa. Perbedaan 10% sisanya adalah bahwa Meritorious Realm 2 kali lebih lebar dari Meritorious Secret Realm. Tan Tailong membelai janggutnya dan tersenyum, anak-anak kecil, agar kalian dapat beradaptasi dengan tanah suci berjasa sesegera mungkin, penguasa mengirim seseorang untuk menciptakan tanah suci berjasa sesuai dengan pola alam rahasia berjasa. Di tanah suci berjasa, ada juga dojo berjasa dengan 10 pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi di dojo. Selain 10 gulungan ruang waktu perangkat sub berdaulat kelas bawah, 5 yang kelas menengah, 3 yang kelas atas, dan 2 yang kelas atas, ada juga gulungan ruang waktu perangkat bawahan kelas bawah.
Petik 2. Semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa ada juga gulungan ruang waktu dari perangkat mulia kelas bawah. Anda tahu, 1 hari berlatih di dalam sama dengan 60 hari di luar. Anak-anak kecil, jangan terlalu senang terlalu dini. Tan Tailong menghela nafas, membuka gulungan waktu dan ruang dari perangkat sub-penguasa tingkat rendah membutuhkan 10.000 batu roh terbaik untuk 1 hari. Dibutuhkan 20.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas menengah dalam 1 hari. Dibutuhkan 30.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas atas selama 1 hari. Dan untuk menghidupkan kelas atas suatu hari, kamu membutuhkan 50.000 batu roh kelas atas. Tetapi jika kamu ingin mengaktifkan gulungan waktu dan ruang dari senjata bangsawan kelas bawah selama sehari, itu akan menghabiskan biaya 100.000 batu roh kelas atas. Hari ini, di Tanah Suci Meritorious Merit, hanya ada 10 tambang biji tingkat rendah, 8 tingkat menengah, 5 tingkat tinggi, dan 3 tingkat atas. Bersama-sama, tambang biji ini dapat ditambang selama sebulan penuh, dan hanya cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat kelas rendah 1 hari. Jadi, jangan terlalu cepat senang. Ada gulungan kosong, tapi dalam jangka pendek, itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam berpikir dengan cemberut, prioritas utama adalah saya harus mendapatkan ramuan untuk menyempurnakan pil Fuxin Zun terbaik, dan kemudian memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan batu roh yang cukup untuk membuka kelas bawah. Gulir ruang waktu Zun, hanya dengan cara ini kita dapat menyempurnakan Fuxin Zun dan terbaik untuk Yukin sesegera mungkin, dan membiarkan dia menyingkirkan penderitaan penyakit jantung sesegera mungkin. Pikiran Tan Yun berlari kencang. Bagaimana cara mendapatkan batu roh itu? Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang ke dojo yang berjasa, dan kemudian mengalokasikan lembah peri budidaya kepada para murid. Lembah peri Tan Yun masih nomor 1. Mu Mengyao No. 2. Zhong Wu Xiao No. 3. Tuoba Yingying No. 4. Sue Zian No. 5. Nangong Ruksue nomor 6, dan Huang Fu Yu No. 7. Kemudian, Sen Subing menunjuk Sen Qingqiu sebagai tetua kedua dari keluarga berjasa Gerbang Suci, dan membiarkan dia bertanggung jawab untuk merancang Zhongfu. Kostum murid berjasa Zhongfu dan Xianmen hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 2 karakter Bingyun pada kostum telah diubah menjadi 4 karakter Sengmen Bingyun. Setelah mengatur segalanya, Sen Subing memandang Tan Yun, lalu memandang para murid, dan berkata, tempat para murid berlatih di alam rahasia jasa abadi adalah lembah peri awan beku, dan tempat tinggalmu adalah Bingyun. Domain lembah suci. Setelah itu, Sen Subing melihat ke arah Sen Qingqiu, yang masih berada di kesempurnaan besar pemurnian jiwa, dan berkata, nanti, Anda akan membawa beberapa murid ke Fangcheng, dan ketika Anda menemukan toko untuk menyesuaikan leluhur Anda tidak boleh tinggal di Fangcheng lagi untuk menghindari terjebak dalam pembuluh darah lain. Orang-orang meminta masalah. Juga, meskipun alam meritorious kita hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng, kita tidak boleh menganggap enteng untuk mencegah serangan diam-diam. Mendengar ini, Sen Qingqiu dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Setelah itu, Sen Qingqiu memandang Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan, dan berkata, kalian bertiga, temani sesepuh ini. Ini penatua kedua. Ketiganya berkata dengan hormat. Sen Qingqiu mengorbankan perahu roh, dan ketika dia hendak pergi bersama mereka bertiga, Tan Yun berkata, penatua kedua, murid itu juga akan pergi ke Fangcheng untuk membeli obat mujarab, murid itu akan pergi bersamamu. Petik 2. Hahaha, oke, naik. Setelah Sen Qingqiu berkata, Tan Yun menyapu perahu roh. Desir-desir, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying meraih perahu roh bersama-sama. Kakak ipar, aku juga ingin berbelanja di Fangcheng. Sue Zian berubah menjadi bayangan ungu dan muncul di perahu roh. Aku juga ingin pergi. Kata Huang Fuyu, terbang ke udara dan mendarat di perahu roh. Ini lucu, kenapa kamu ada di mana-mana? Sue Zian melirik Huang Fuyu, hantu itu tidak akan pernah pergi. Menurutmu siapa hantu yang tidak akan pergi? Huang Fu mengangkat alisnya, percaya atau tidak, aku mengalahkanmu. Kamu. Sue Zian diinterupsi oleh Tan Yun segera setelah dia berkata, Zian, berhenti membuat masalah, aku tidak akan membawamu jika kamu membuat masalah lagi. Sue Zian melirik Huang Fuyu sebelum dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sen Subing memandang Sen Suzhen, dan suara khawatir masuk ke telinga Sen Suzhen,
saudari, saya tidak nyaman ketika mereka pergi, silakan ikut dengan mereka. Sen Suzhen tersenyum, bibir merah terangnya menempel di telinga Sen Subing, dan suaranya berkata, kakak, saya pikir Anda mengkhawatirkannya. Apakah Anda tidak menyukai tuan Anda? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Kakak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sebelum kata-kata Sen Subing jatuh, Sen Suzhen menatap Sen Subing dengan tatapan putih dan menembaknya ke perahu roh. Setelah itu, Sen Qingqiu mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari tanah suci, dan membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk terbang di luar Fangcheng. Semua orang turun dari perahu roh, dan tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh, berkelebat dari diri mereka sendiri. Tan Yundan melihat di bawah gerbang kota, ratusan murid alam jiwa ilahi lainnya, menatapnya dengan tidak ramah, dengan penghinaan yang dalam di mata mereka.